Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mem Santi yang akan memberikan materi matematika tentunya, dan di bab 1 kelas 11 adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, di sini untuk persamaan kuadrat saya akan bahas dulu, baru nanti masuk ke fungsi kuadrat, begitu ya. Baik, sekarang kita perhatikan. Untuk yang pertama, persamaan kuadrat. Kita harus tahu definisi dari persamaan kuadrat itu seperti apa. Jadi, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Maksudnya apa? Persamaan, kalian tahu persamaan adalah dengan ditandai dengan tanda sama dengan, dan persamaan kuadrat itu variabelnya mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, di sini ada berapa variabel? Satu variabel, yaitu x, mempunyai pangkat tertinggi yaitu 2. Kalau ini x-nya pangkat 1, kalau di sini x-nya pangkat 0. Jadi di sini hanya ada angka. Begitu ya. Itu adalah definisi dari persamaan kuadrat. Saya lanjutkan. Yang kedua, yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu sendiri bagaimana. Nah, sekarang perhatikan. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat, bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah anggota bilangan real, maksudnya adalah dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3 boleh angka real ya. Dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Kalau di sini 0, maka 0 kali x kuadrat adalah 0. Maka jadinya adalah bx plus c sama dengan 0. Nah, kalau jadi bx plus c sama dengan 0, itu bukan persamaan kuadrat lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena definisi dari persamaan kuadrat adalah variabel x-nya, variabel tertingginya yaitu 2. Paham ya? Baik, saya lanjutkan. Di sini variabelnya adalah x gitu ya. Variabel atau peubah. Nama lain dari variabel adalah peubah. Peubah bilangan yang belum diketahui. Jadi nilai x-nya di sini belum diketahui. Kalau nilai a, b, c pasti nanti sudah diketahui, yaitu sebagai anggota bilangan real. Yang belum diketahui adalah x-nya. Nah, selanjutnya a dan b adalah koefisien. Tahu koefisien, masih ingat? Koefisien adalah yang memiliki variabel. C memiliki koefisien enggak? Enggak, karena dia tidak memiliki variabel, namanya adalah konstanta. Gitu ya. Saya lanjutkan untuk contoh. Nah, perhatikan persamaan berikut. 4x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 7 sama dengan 0. Apakah merupakan persamaan kuadrat atau apakah merupakan PK? Ya, PK. Kenapa? Karena dia termasuk definisi dari persamaan kuadrat, yaitu pangkat tertingginya adalah 2. Gitu ya. Sekarang, apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Kenapa nggak ada konstanta lagi? Di sini ada konstanta, tidak ada konstanta. Tidak apa-apa, karena biasanya konstantanya adalah sama dengan ditambah 0. Gitu ya, ditambah 0 di sini. Jadi nggak pakai konstanta juga nggak apa-apa. Yang penting dia memiliki variabel x yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Gitu. Saya lanjutkan. Sekarang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5. Apakah dia merupakan PK? Bukan. Kenapa? Karena dia memiliki 2 variabel yaitu x dan y.
dia sama-sama kuadrat. Ini namanya persamaan lingkaran gitu ya. Meskipun dia pangkat tertingginya adalah 2, tapi variabelnya ada 2. Yang namanya persamaan kuadrat, variabelnya hanya 1 dengan pangkat tertinggi adalah 2. Sekarang x kuadrat sama dengan 4. Apakah dia merupakan PK? Ya, dia adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Kita buka. X kuadrat sama dengan 4. Kalau kita pindahkan ruas 4-nya ke kiri, maka jadinya min. Karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Apakah dia persamaan kuadrat? Iya, kenapa? Karena memiliki variabel x dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan kembali yang tadi. X plus 1 per X sama dengan 0. Apakah dia merupakan PK? Ya, PK. Kenapa PK? Kita lihat. X plus 1 per X sama dengan 0. Kedua ruas dikali dengan X. Kenapa? Karena dia adalah per X, biar hilang X-nya. Meskipun di sini kan kalian lihat X-nya dia pangkat 1, belum tentu dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Coba kita kali X. Kenapa? Karena dia penyebutnya adalah sebagai X, biar dia menjadi 1 atau tidak dalam bentuk pecahan lagi, maka dikalikan dengan X. Jadinya X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X plus 1 per X sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Begitu ya, paham ya? Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Masih di persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat di sini ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus A, B, C. Nah, untuk pemfaktoran sudah pernah saya bahas di kelas 10 yang sudah pernah saya ajar ya. Oke, saya lanjutkan dengan cara faktorisasi terlebih dahulu. Kita perhatikan di sini ada bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Faktorisasi dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah bentuknya adalah seperti ini, dibuat 2. Sudah pernah saya contohkan dulu ya. Contoh di sini x kuadrat plus 5x plus 6. Gimana untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat? Akar-akar itu nilai x-nya itu ya. Nilai x-nya nanti ada 2, 1, 2. Nah, di sini caranya kalian lihat ax kuadrat plus bx plus c. A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. A-nya adalah 1. Di sini nggak ditulis karena 1 gitu ya. 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat. Ditambah 5x plus 6 sama dengan 0. Lanjut. Nah, di sini perhatikan. 1 kali 6 A kali C. 1 kali 6 adalah plus 6 karena di sini tandanya plus ya. Kalau di sini tandanya min berarti min 6, atau 1 kali min 6, atau kalau di sini tandanya min, di sini plus berarti min 1 kali 6. Kalau di sini plus berarti 1 kali 6 adalah plus 6. Kalau sudah, sekarang perhatikan. Nah, perhatikan 5 dan 6. 5 adalah hasil jumlah, plus 6 adalah hasil kali. Berarti berapa kali berapa hasilnya adalah plus 6, berapa tambah berapa hasilnya adalah plus 5. Berarti 3 kali 2, 6. 3 tambah 2, 5. Gitu ya. Saya lanjutkan. Kalau sudah dapat seperti 3 dan 2, maka kita tinggal masukkan nih M sama N-nya. M sama N-nya. Jadinya X plus 3 kali X plus 2. Nanti kalau kita kalikan pelangi atau X kali X adalah X kuadrat, X kali 2 adalah 2X, plus 3 kali X adalah 3X, plus 3 kali 2 adalah 6. Maka kita akan dapatkan persamaan ini kembali. Gitu ya. Kalau sudah dapat seperti ini, sudah dapat pemfaktorannya, baru kita cari akar-akarnya dengan cara memisahkan x plus 3 sama dengan 0 dan x plus 2 atau x plus 2 sama dengan 0.
Selanjutnya 3 dipindah ruas ke kanan jadi min 3, 2 pindah ruas ke kanan jadi min 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah negatif 3 dan negatif 2. Atau kalau nggak ditanya dengan himpunan penyelesaian, kalian cukup bagaimana untuk menentukan akar persamaan kuadrat ini. Jadinya x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 2 gitu ya. Selanjutnya contoh ke 2. Di sini ada x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0, sama ya tadi. Di sini karena tidak ada konstan koefisiennya, maka di sini tulis 1. Nah, perhatikan lagi nih. 1 kali negatif 3 adalah negatif 3. Berapa kali berapa hasilnya adalah negatif 3. Berapa tambah berapa hasilnya adalah negatif 2. Berapa nih? 1 kali negatif 3 negatif 3. 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Kenapa? Karena yang paling besar adalah tandanya negatif. Jadi 1 tambah negatif 3 adalah negatif 2 gitu ya. Jadi tinggal tulis aja faktornya, yaitu x plus 1, x min 3, x plus 1 sama dengan 0 atau x min 3, jadinya x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 3. Ini himpunan penyelesaiannya. Gitu, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh ketiga lagi nih. Perhatikan, di sini udah ada 2. Ya. Kalau ada 2 kali negatif 3, nah, kalau ada 2 nih, perhatikan. Berarti sama caranya, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Berarti, nah sama ya. Ini adalah hasil kali, ini adalah hasil jumlah. Berapa tambah berapa hasilnya adalah 5. Berapa kali berapa hasilnya negatif 6. Berarti negatif 1 tambah 6 adalah 5. Negatif 1 kali 6 adalah negatif 6. Kalau sudah begini, nah ini bedanya. 2x kuadrat min 1 sama 6 ini diubah jadi min x plus 6x. Di sini perhatikan, karena di sini negatif maka di sini adalah negatif, karena di sini positif maka di sini adalah positif. Gitu ya. Kalau sudah seperti ini baru kita pisahkan. X kali 2x min 1. Kenapa seperti ini? Kita pisahkan dari ini. Kita perhatikan operasinya dipisah dari 2x kuadrat min x dan 6x min 3. 2x kuadrat min x sederhanakan jadi x nya keluarkan, yang di dalam kurung masih 2x min 1. X kali 2x, 2x kuadrat, x kali min 1 adalah min x. Ditambah, nah di sini kalau udah ada ini berarti kita tinggal masukkan, harus sama ya. Kalau sama di sini berarti benar, kalau beda salah. Nah, sini sama, tanda kurungnya yaitu 2x min 1. Tinggal berapa kali berapa hasilnya 6x. 2x kali 3 yaitu 6x. Min 1 kali 3 adalah min 3. Gitu ya. Jadinya tinggal yang sama 2x min 1 dan x plus 3. Sama dengan 0. Begitu caranya. Saya lanjutkan kalau sudah sama tadi ya. Dipisahkan untuk mencari akar-akarnya. Jadinya 2x sama dengan 1, karena pindah ruas jadi positif. X sama dengan 1 per 2. Di sini x jadinya min 3. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke. Nah, selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita ke menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, kalau ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi sebelum mengerjakan kuis, silahkan komentar di Google Classroom. Nanti saya akan jawab sebelum kalian mengerjakan kuis, gitu ya. Oke, saya minta atau saya mohon untuk kalian semua tetap aktif meskipun dalam kondisi online. Baik, saya akan kasih motivasi lagi. Jadi, belajar itu mudah
Karena dengan belajar Anda dapat menguasai sesuatu yang layak dituju, itu pasti. Jadi belajar itu mudah ya. Jadi semangat untuk belajarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love